Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya Sadizan, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai virtual memory. Pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis dan second storage atau disk sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan ke memori fisik, sehingga memori utama hanya akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika proses yang sedang berjalan membutuhkan instruksi atau data yang terdapat pada suatu halaman tertentu, maka halaman tersebut akan dicari dari memori utama. Jika halaman yang diinginkan tidak ada, maka akan dicari dari disk sekunder. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi. Misalnya Linux terhadap swap. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Teknik memori virtual akan mudah dikerjakan seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Fungsi virtual memory. 1. Virtual memory berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM. Fungsi lainnya adalah virtual memory untuk menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. 4. Untuk data yang disimpan dalam virtual memory hanya bersifat sementara. 5. Mengoptimalkan kinerja dari komputer, dan dengan tambahan memori maka kemungkinan terjadinya crash sangat kecil sekali. Melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke second storage disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama. Memori virtual di Windows. Pada komputer, jumlah memori yang tersedia adalah jumlah antara memori fisik atau RAM dengan virtual memory. Virtual memory adalah sebuah porsi pada hard disk yang diset menyerupai RAM oleh sistem. Virtual memory merupakan ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori fisik. Virtual memory berupa file yang bernama peg file size yang diset hidden oleh Windows. File ini disebut juga pegging file, yang digunakan untuk menampung program dan data yang tidak cukup di memori fisik. Virtual memory lebih lambat daripada memori fisik, dan penggunaan yang terlalu banyak dapat menurunkan kinerja sistem. Sehubungan dengan itu, Windows memindahkan proses yang tidak terlalu sering ke virtual memory dan membiarkan proses yang sering digunakan di memori fisik. Jadi ini sangat efisien. Memori virtual di Linux. Manajemen memori di Linux. Manajemen memori fisik. Memori manajemen merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Karena adanya keterbatasan memori, diperlukan suatu strategi dalam menangani masalah ini. Jalan keluarnya adalah dengan menggunakan memori virtual. Dengan memori virtual, memori tampak lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Dengan memori virtual, kita dapat ruang alamat yang besar, pembagian memori fisik yang adil, pelindungan penggunaan memori virtual bersama. Tujuan dengan cara kinerja memori virtual. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swipe file atau pegging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan swipe file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data
baru diisi pada RAM. Kemudian pada saat data tersimpan di swap file, diperlukan data tersebut ditukar swap dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM. Walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file, satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Memori virtual akan dipakai ketika sistem operasi dalam kondisi kehabisan memori, di mana sistem memori operasi tersebut akan memindahkan data yang paling akhir diakses ke dalam swap file yang ada dalam hard disk. Hal tersebut kemudian memberikan beberapa ruang kosong pada memori agar bisa digunakan untuk aplikasi selanjutnya. Sistem operasi akan terus melakukan hal tersebut pada saat data baru dimasukkan ke dalam RAM. Ketika data yang ada di swap file dibutuhkan, data tersebut akan ditukar atau diswap dengan data terakhir yang sudah digunakan di dalam RAM. Hal ini membuat swap file memiliki karakteristik seperti RAM, meskipun memang programnya tidak bisa langsung dijalankan dari swap file tersebut. Dengan adanya virtual memory, maka kinerja yang dijalankan oleh memori utama tidak akan terganggu, dan ketika sedang membutuhkan instruksi untuk data yang terdapat pada suatu halaman tersebut, maka halaman tersebut akan dicari di memori utama, dan jika halaman yang dicari tidak ditemukan, maka memori utama akan melakukan pencarian halaman akan dilakukan pada memori disk sekunder. Implementasi memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara. Satu, demand pegging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses demand segmentation. Lebih kompleks, diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand pegging atau demand segmentation juga digunakan, tetapi algoritma segmen replacement lebih kompleks daripada algoritma peg replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Demand pegging adalah sistem pegging dengan swapping peg diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input-output lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon tidak cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan proses di samping memori sekunder disk atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindahkan ke swap memori menggunakan lazy swapper atau melakukan swapping bila peg tersebut digunakan, yang berarti sebuah peg tidak pernah ditukar ke memori kecuali peg diperlukan. Jika peg diperlukan, dilakukan acuan ke peg tersebut, tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penggantian. Peg yang sedang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari backing store. Untuk membedakan antara peg pada memori dengan peg pada disk digunakan valid invalid bit. Peg untuk peg yang berada pada memori disk atau valid, sedangkan table peg untuk peg yang tidak sedang di memori ada pada disk invalid. Swapping. Jika memori fisik tiba-tiba habis dan proses ingin memindahkan sebuah peg ke memori, sistem operasi harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Sistem operasi harus adil dalam membagi peg fisik dan sistem di antara proses yang dua. Bisa juga sistem operasi menghapus satu atau lebih peg dari memori untuk membuat ruang atau peg baru yang dibawa ke memori. Core peg. Cara peg virtual dipilih dari memori fisik berpengaruh pada efisiensi sistem. Linux menggunakan teknik peg engine agar adil dalam memilih peg yang akan dihapus dari sistem. Ini berarti setiap peg memiliki usia sesuai dengan berapa sering peg itu diakses. Semakin sering sebuah peg diakses, semakin mudah peg tersebut. Peg yang tua adalah kandidat untuk diswap. Pengaksesan memori virtual bersama memori virtual mempermudah proses untuk dibagi memori saat semua akses ke memori menggunakan table peg. Proses yang akan berbagi memori virtual yang sama, peg fisik yang sama di reference oleh banyak proses.
PEG untuk setiap proses mengandung anggota PEG table yang mempunyai VVN fisik yang sama. Efisiensi desain dari CPU dan sistem operasi berusaha meningkatkan kinerja dari sistem. Di samping membuat prosesor memori semakin cepat, jalan terbaik adalah menggunakan cache. Berikut ini adalah beberapa cache dalam manajemen memori di Linux. PEG cache digunakan untuk meningkatkan akses ke image data dalam disk saat dibaca dari disk. PEG di PEG cache jika PEG ini tidak dibutuhkan lagi pada suatu saat, tetapi dibutuhkan lagi pada saat yang lain. PEG ini dapat segera diambil dari PEG cache. 2. Buffer cache. PEG mungkin mengandung buffer data yang sedang digunakan oleh kernel, device drive, dan lain. Buffer cache tampak seperti daftar buffer. Contohnya device drive membutuhkan buffer 256 bits, adalah lebih cepat untuk mengambil buffer dari buffer cache daripada mengoleksi PEG fisik lalu kemudian memecahkan menjadi 256 bits buffer. 3. Swap cache. Hanya PEG yang telah ditulis ditempatkan dalam swap file. Selama PEG ini mengalami perubahan setelah ditulis dalam swap file, maka saat berikutnya PEG swap out tidak perlu menulis kembali jika PEG telah ada di swap file. Di sistem yang sering mengalami swap ini dapat menghemat akses disk yang tidak perlu. Salah satu implementasi yang umum dari hardware cache adalah CPU cache dari anggota table PEG. Dalam hal ini CPU tidak secara langsung membaca table PEG tetapi mencache terjemahan PEG yang dibutuhkan. Kesimpulannya, virtual memory adalah bagian dari suatu hard drive yang diidentifikasi sebagai RAM melalui sistem operasi atau software lain. Memori yang bersifat sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi atau program penyimpanan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Beberapa berperan menangani beban berlebihan dalam RAM sebagai cadangan, tetapi tidak menggantikan fungsi dari RAM yang mengoptimalkan kinerja dari komputer. Pengimplementasian memori virtual menggunakan metode demand PEG dengan melibatkan mekanisme swapping. Terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.